Halo pemirsa, senang sekali saya Niputin Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Fakultas Keperawatan dan Kebidanan La Trobe University Australia meninjau implementasi riset kolaborasi dengan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar yang berkaitan dengan penerapan evidence-based practice. Riset kolaborasi ini dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar menerima kunjungan dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan La Trobe University Australia. Dalam kesempatan ini, Association Professor and Association Dean International Partnership of Nursing and Midwifery La Trobe University Australia, Dr. Gulzar Malik melakukan kunjungan dalam rangka mengevaluasi pengimplementasian dari riset kolaborasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Keperawatan Unhas, Dr. Takdir Tahir SCAP Nurse MKes. Salah satu kegiatan dalam rangka kedatangan Gulzar ke Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin ini yaitu mengevaluasi implementasi hasil penelitian bersama dosen Fakultas Keperawatan dengan dosen La Trobe University, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Unhas, dan hasilnya adalah telah menghasilkan 9 evidence based practice yang dikembangkan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dan ini juga mendapat pendanaan dari LPTM Universitas Hasanuddin. Ini sangat membanggakan bagi Gulzar sebagai mitra kita. Ia juga berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kompetensi dosen Fakultas Keperawatan, khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Harapan ke depan mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif terus kepada Fakultas Keperawatan. Tentu bahwa dengan keberadaannya La Trobe University di Fakultas Keperawatan ini akan memberikan impact yang sangat besar terhadap pengembangan dosen, khususnya pada saat publikasi, ya, joint research, joint publikasi, dan juga tentu akan menambah kemampuan daripada teman-teman dosen dalam melakukan penelitian dan publikasi. Sementara Dr. Gulzar menyebut kunjungannya kali ini merupakan salah satu implementasi dari kerjasama yang telah dijalin melalui penandatanganan MOU di tahun 2019. Ia pun sangat puas dengan hasil dari kolaborasi yang telah berlangsung selama 5 tahun ini. It is such a pleasure to be here at the Faculty of Nursing Unhas in Makassar, Indonesia. So I am from La Trobe University School of Nursing and Midwifery. We established a memorandum of understanding between the Faculty of Nursing Unhas and the School of Nursing and Midwifery La Trobe University in 2019. So this has been now 5 years. And in the last 5 years, we have worked in the areas of research collaborations, joint publications, student exchange program, and the faculty visiting scholars. So faculty from Unhas, they have visited La Trobe University, and faculty from La Trobe University, they have visited Unhas. So the purpose of my visit is that in the last 2 or 3 years, I have been working very closely with the Faculty of Nursing Unhas in the area of evidence-based practice. So we developed a full research proposal which received some grants from the Faculty of Nursing, and we implemented that research at Unhas Hospital. So this week, I really wanted to see the progress of our research and wanted to evaluate our research project. And I'm so thrilled and so pleased to see the progress of our research project. Particularly as a result of this project, we have empowered, we have educated nurses to then implement evidence-based practice in the hospital setting. And they have applied for the research grant, and there were total 9 research projects in evidence-based practice areas have been given grants by the university. So it is so pleased to see these results and the outcomes of this particular research project. Our one publication is under review, and we are yet to write about 4 or 5 publications out of this research activity. So you can see
that through this memorandum of understanding, we have been working very actively in the areas of research as well as the areas of student exchange. Selain kolaborasi dalam riset, kerjasama ini juga mencakup program pertukaran mahasiswa melalui kelas-kelas online. Bahkan Latrobe University telah mengutus beberapa mahasiswa untuk berkunjung langsung ke Unhas melalui program International Cultural Program atau ICP yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Unhas. Ia pun menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, mahasiswa keperawatan Unhas juga akan diutus ke Latrobe University bersama dengan pimpinan dan dosen dari Fakultas Keperawatan untuk melihat fasilitas yang ada di Laboratorium Pusat Simulasi. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang menjadi andalan di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Latrobe University. So since then, we have been working on the collaborative online international learning program. So that's a virtual exchange program. But for the last 2 years, Latrobe University students have been visiting for the face-to-face program. And next year the plan is that Unhas students will be visiting to Latrobe University for the cultural exchange program. So yesterday I met with rector, and rector is very impressed with the activities that we have been doing with the Faculty of Nursing at Unhas here, and he is very supportive that we need to continue and we need to strengthen this collaboration from arms to arms and day by day. Okay, how many students that maybe hold that student exchange? How many? So with online, we don't have any limitation on the student numbers, right? So in the last online program, along with the other multi-partners, other partner universities, we had about 150 students who have participated. So Unhas students also got an opportunity to meet with students from Hong Kong, from Sweden, from UK, and from Australia. Yes, absolutely. And for the cultural exchange program, so I think about 5 to 6 Latrobe University students have actually attended your ICP program this year, and next year again the same plan is that about 5 to 6 Unhas students, they will be attending exchange program at Latrobe University. Along with, we have also invited the faculty members to actually come to Latrobe University so that they can get exposure of our simulation facility and the workshops, the interactive technology that we use at Latrobe University for our students' learning. Dr. Gulzar menambahkan, hasil dari kunjungannya kali ini tentu akan mendapatkan respon yang baik dari pimpinan Latrobe University dan akan membuka peluang kolaborasi dalam multidisiplin yang lain di Universitas Hasanuddin. Eva Syarahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dan perjanjian kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Kamis 7 November 2024. Ini untuk mendukung pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kerjasama ini memfasilitasi program pelatihan bagi dosen dan tenaga pendidik di Universitas Hasanuddin Makassar untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam melayani mahasiswa disabilitas. Program tersebut diantaranya meliputi pelatihan sensitivitas terhadap disabilitas, penguatan cara berinteraksi, dan melayani mahasiswa disabilitas di kampus, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti juru bahasa isyarat bagi mahasiswa tuli atau braille untuk mahasiswa tunanetra. Dikatakan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Dr. Rahmita Maun Harahap, STMSN, kolaborasi akan terus dilakukan untuk mendorong ekosistem pendidikan yang inklusif di Unhas. Untuk dosen dan tenaga pendidik akan dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan pelatihan sensitivitas. Alhamdulillah sudah ada turunan lagi berupa PKS dengan Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin. Harapan kami kita tetap berkolaborasi terus untuk apa? Untuk bisa mendorong pelaksanaan ekosistem pendidikan yang inklusif di Universitas Hasanuddin. Dan ada program-program, contohnya seperti yang tadi di sini sudah ada pusat disabilitas di Unhas, seperti untuk pelatihan peningkatan kapasitas bagi dosen dan tenaga pendidik yang ada di Unhas supaya bisa memahami tentang bagaimana perspektif dari penyandang disabilitas. Yang kedua, ada pelatihan sensitivitas
cara berinteraksi dan melayani mahasiswa disabilitas itu seperti apa, supaya nantinya kalau misal ada dosen atau tenaga pendidik melihat mahasiswa disabilitas pada saat mengajar, dia tahu cara membantunya. Misalnya membutuhkan juru bahasa isyarat bagi disabilitas tuli, untuk pengguna kursi roda apabila tidak perlu mendamping, mungkin dosen membantu mendorong seperti itu. Itu sensitivitas lain itu menurut saya sangat penting supaya tidak salah. Rahmita juga menuturkan bahwa kerjasama ini juga melibatkan program yang mendorong mahasiswa non-disabilitas untuk menjadi relawan pendamping teman-teman disabilitas, seperti membantu mahasiswa tuli dalam aktivitas perkuliahan. Fakultas Hukum Unhas juga berpotensi mengembangkan pusat disabilitas untuk mempersiapkan dan mendukung dosen dalam menjadi pendamping yang sensitif dan menghargai perbedaan mahasiswa. Tentunya saya sangat mengapresiasi dengan adanya kerjasama antara Fakultas Hukum Unhas dengan Komisi Nasional Disabilitas yang telah dilaksanakan pada hari ini. Sebagaimana kerjasama yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Unhas, bahwa kita tidak ada membedakan apakah ini disabilitas atau tidak, tetapi kami membuka dengan seluas-luasnya kerjasama. Tetapi karena ini adalah kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas, tentunya sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Rahmi, bahwa mereka bersedia menerima mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Hukum maupun dosen-dosen Fakultas Hukum yang akan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada Komisi Nasional Disabilitas. Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset Inovasi dan Alumni Fakultas Hukum Unhas, Dr. Ratnawati SHMH, menyebut jika dari kerjasama itu nantinya ada dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melaksanakan Tridharma di Komisi Nasional Disabilitas. Untuk dukungan lebih lanjut, Komisi Nasional Disabilitas KND Republik Indonesia juga mendorong penerapan jalur afirmasi bagi calon mahasiswa dengan disabilitas yang berasal dari SMA umum untuk masuk ke perguruan tinggi. Dengan sistem ini, calon mahasiswa dapat mengikuti tes masuk dengan waktu yang telah disesuaikan, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Dalam sesi diskusi antara pihak Unhas dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Rahmita juga membahas peluang penghapusan stigma terhadap disabilitas di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kegiatan diikuti dengan penyerahan plakat dan dokumen kerjasama kedua pihak untuk membangun sistem pendidikan inklusif yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, 2 dosen Universitas Hasanuddin Makassar menjadi panelis dalam debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024. Keduanya pun menyoroti penampilan dan jawaban para paslon dalam debat tersebut. Simak berita selengkapnya untuk Anda. 2 dosen dari Universitas Hasanuddin Makassar menjadi panelis dalam debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024 di Hotel Dalton pada Sabtu 26 Oktober lalu. Kedua dosen tersebut adalah Endang Sari SIP MSI dan Profesor Dr. Aminuddin Syam SKM MKes Med Ed. Keduanya pun memberikan tanggapan mengenai hasil debat perdana terbuka tersebut. Menurut Endang Sari SIP MSI, belum ada paslon yang memberikan jawaban yang tegas dan konkret. Mereka belum menjelaskan langkah taktis di pemerintahan jika terpilih sebagai pemimpin. Iya, kalau terkait jawabannya memang kemarin kalau kita lihat ya, mereka lebih banyak pada narasi besar. Kemudian kita tidak melihat, saya pribadi tidak melihat ada yang kemudian bisa sangat menguasai pertanyaan dan kemudian bisa menjelaskan langkah taktis seperti apa yang akan mereka lakukan di pemerintahan yang akan mereka pimpin nantinya. Jadi kalau kita lihat kemarin banyak yang belum menyentuh secara substansi apa sebenarnya yang menjadi inti dari pertanyaan. Misalnya bagaimana mengurai, bagaimana tentang reformasi birokrasi dalam hal pengadaan barang. Kemudian kita belum mendapatkan jawaban yang detail dan tegas akan seperti apa mereka menjawab hal-hal persoalan tentang peluang korupsi dan hal-hal seperti itu. Harusnya kan kita dengarkan komitmen yang tegas di situ. Kemudian bagaimana mengurai persoalan-persoalan kota. Persoalan-persoalan kota seperti kemacetan, persoalan kota tentang transportasi atau persoalan kota tentang pedestrian misalnya. Kita belum mendengarkan jawaban yang kemudian
efektif dan kemudian tajam untuk membedah persoalan tersebut ya. Iya, jadi solusi konkretnya belum terasa. Dosen ilmu politik Unhas ini pun menyayangkan jika dalam debat tersebut para paslon masih berbekal catatan dalam memberikan jawaban. Padahal menurutnya persoalan krusial yang diangkat harusnya sudah dikuasai oleh para paslon untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. Yang saya sayangkan, banyak yang menjawab itu masih membawa banyak catatan, bekal catatan. Seharusnya isu-isu krusial seperti itu sudah di luar kepala bagi para calon, karena ya bagaimanapun mereka berani untuk maju, berarti mereka harusnya meyakinkan kita pemilih bahwa mereka pantas untuk memimpin Makassar. Mantan Komisioner KPU Kota Makassar ini menegaskan pentingnya hasil debat terhadap elektabilitas paslon, mengingat banyaknya jumlah swing voter atau massa mengambang yang belum menetapkan pilihannya. Kata Endang Sari, bagaimana paslon menunjukkan kapasitas dan kompetensi dalam debat akan sangat berpengaruh pada pilihan pemilih. Bahkan menurutnya tidak menutup kemungkinan pemilih yang telah menentukan paslon pilihannya bisa saja beralih ke paslon lain setelah menyaksikan hasil debat. Bahwa debat itu sebenarnya adalah tahapan yang paling penting dari sekian tahapan yang dijalankan oleh KPU. Kenapa? Karena pada debatlah ini momen di mana kandidat akan menunjukkan kapasitas dan kompetensi mereka kepada pemilih. Ibaratnya panggung debat itu adalah etalase terbuka di mana seluruh pemilih bisa melihat bahwa seperti inilah kapasitas dan kompetensi kandidat yang akan mereka pilih. Dan ingat bahwa di Makassar itu swing votersnya itu tinggi. Masih banyak sekali massa mengambang yang kemudian belum menentukan pilihannya. Mereka sangat tergantung pada bagaimana mereka menonton debat. Dan kita lihat kan bagaimana efek debat itu diperdebatkan, itu dibahas, didiskusikan di berbagai tempat, di mana-mana. Dan itu sangat mempengaruhi massa mengambang tadi, swing voters tadi yang menjelang pemilu baru mereka akan, menjelang hari H baru mereka akan menentukan pilihan. Jadi sangat-sangat penting. Termasuk juga mereka yang mungkin sudah memilih kandidat tertentu bisa jadi berpindah karena melihat ternyata kompetensi dari kandidat yang mereka sukai selama ini tidak seperti bayangan mereka. Tidak, karena ketika debat ya mereka langsung melihat bagaimana kandidatnya bicara, bagaimana meyakinkan ke pemilih, kemudian bagaimana bisa menyampaikan argumen yang memang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih untuk menjawab persoalan dari masalah-masalah yang ditanyakan kepada mereka. Lain halnya dengan Profesor Aminuddin Syam, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah menjadi panelis dalam beberapa debat pilkada bahkan debat pilpres ini, menilai secara umum dinamika debat yang telah ia saksikan sangatlah dinamis. Ia pun menyoroti beberapa hal dalam pelaksanaan debat kepala daerah maupun kepala negara di Indonesia yang menyebabkan berjalannya debat kurang optimal. Sangat dinamis begini. Saya memahami bahwa sebenarnya memang kita kan panelis itu membuat pertanyaan yang ideal. Hanya ada masalah itu adalah waktu mereka menjawab. Kadang-kadang juga karena pertanyaan hanya satu kali, tidak bisa diulang, maka mereka kadang-kadang itu misinformasi. Kadang-kadang lebih ditanyakan dan jawab. Karena itu mungkin dia gugup atau apalah di depan siapa juga. Kalau di depan itu yang begitu banyak orang yang tidak gugup. Yang kedua, mungkin terlalu rumit pertanyaannya, dia tidak pernah baca, kurang pengetahuan, akhirnya lebih ditanyakan jawabannya. Salah satu panelis dalam debat kelima Pilpres 2024 ini menyebut, jika sering terjadi kesalahpahaman akibat durasi untuk menjawab yang terlalu singkat, serta kurangnya persiapan paslon sebelum debat. Kaprodi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Unhas ini pun memberikan saran agar diadakan pelatihan bagi paslon yang akan melakukan debat agar performa mereka tidak mengecewakan. Kalau saya perlu ada sekolah, mungkin teman-teman di sosmed membuat itu semacam training bagi calon-calon yang mau menjadi bupati, menjadi wakil bupati, dibuatkan training sebelumnya sehingga pada saat debat itu bisa punya performa yang sempurna, masyarakat tidak kecewa. Terkait dengan pengaruh debat terhadap elektabilitas paslon, Prof. Aminuddin justru memberikan tanggapan berbeda. Menurutnya, pengaruh hasil debat terhadap pemilih bergantung pada kapasitas masing-masing pemilih. Bagi para yang sudah, kalau masyarakat umum saya kira agak sulit dipengaruhi karena mereka itu, maaf kalau saya bilang itu lebih banyak pada apa yang kuberikan kepada mereka. Tapi bagi katanya di Makassar ini itu sangat berpengaruh karena dia melihat siapa yang bisa memimpin saya ke depan. Kalau dia misalnya katakan di Perdos,
mana ada yang menerima. Kalau yang kalangan dosen tidak ada itu memilih karena diterima sembako. Enggak, dia melihat siapa kira-kira yang bisa membawa aspirasi saya di sana. Siapa yang bisa membantu masyarakat melalui menjadi wali kota atau menjadi gubernur. Tapi kalau masyarakat di desa, kan siapa yang memberikan apa? Itu yang terjadi. Prof. Aminuddin menambahkan bagi masyarakat umum hal tersebut tidak akan membawa pengaruh karena mereka menetapkan pilihan atas orientasi tertentu. Namun di kalangan terdidik, hasil debat tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan para pemilih. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV. Di tengah arus modernisasi yang deras, budaya lisan Sinrili terus berupaya mempertahankan eksistensinya sebagai seni bercerita khas Makassar. Dengan alunan kisah yang dibawakan secara musikal, mampukah Sinrili tetap hidup dan menjadi jembatan lintas generasi? Berikut liputan selengkapnya. Budaya lisan Sinrili merupakan salah satu seni bercerita yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Makassar. Sinrili telah ada sejak dahulu yang menyampaikan sebuah kisah dalam bentuk lantunan irama atau dilakukan. Arif Rahman Bengrati, penutur Sinrili, menyampaikan bahwa seni ini adalah bagian dari identitas yang mencerminkan pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan alunan kata yang disampaikan secara musikal, Sinrili tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Menurutnya, saat membaca naskah Sinrili, maka yang mendengar akan berimajinasi bagaimana kehidupan orang di masa lalu, apa yang mereka pakai di masa lalu. Sehingga sangat mencerminkan bagaimana kebudayaan Makassar khususnya di masa lampau. Sangat sederhana, Sinrili itu seni bercerita. Jadi seni bercerita atau bertutur. Orang-orang Makassar membawakan cerita, kebanyakan legenda, dan cara penyampaiannya itu dengan cara musikal. Kalau kita membaca satu naskah Sinrili, sebenarnya kita bisa berimajinasi tentang bagaimana kehidupan orang di masa lalu. Pakaian apa yang mereka pakai, warna apa, bagaimana ikat rambutnya, bagaimana ikat kepalanya, kemudian bagaimana tutur katanya. Itu sangat mencerminkan sebenarnya bagaimana kebudayaan Makassar khususnya di masa lalu itu berkembang. Meskipun begitu, pegiat seni ini juga menambahkan, kesenian ini menghadapi tantangan dalam memperkenalkan diri kembali kepada generasi sekarang. Dalam pertunjukan, Sinrili masih belum sepenuhnya akrab di mata masyarakat umum, terutama di tengah derasnya arus budaya populer yang lebih mudah diakses dan dikenal luas. Bayangkan, ketika itu dipentaskan, ketika itu dibawakan pada sebuah acara misalnya, kita bisa melihat orang-orangnya betul-betul seperti meraba, ini sebenarnya apa, seperti itu. Itu menurutku tantangan paling besarnya karena ketika orang terbiasa dengan bentuk-bentuk pertunjukan, bentuk kesenian yang mereka sudah sering akses, mereka sudah terbiasa dengan itu, maka mungkin orang tidak merasa terbebani lagi. Misalnya orang ngeband misalnya itu sudah tidak khawatir lagi karena sudah ada segmen penontonnya. Tapi Sinrili itu butuh pendekatan sendiri sampai orang bisa paham misalnya. Jangankan misalnya untuk sekadar tahu bahwa ada Sinrili, untuk memahami misalnya apa yang disampaikan itu kan juga orang banyak yang tidak mengerti. Namun, di tengah segala tantangan yang dihadapi, Arif memiliki harapan agar Sinrili tetap bertahan di masa depan. Sinrili tetap dapat menjadi penghubung antara generasi masa kini dengan sejarah panjang masyarakat Makassar, sehingga nilai dan cara hidup masa lalu tidak terputus dan tetap bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Rizka Fraja, Unhas TV. Menjadi bentuk edukasi bagi para pemilih agar cermat dalam melihat visi dan misi pasangan calon, KPU Kota Semarang gelar pemutaran film Terpatilah Janji untuk edukasi pemilih muda. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang menggelar pemutaran film bertema pemilihan umum berjudul Terpatilah Janji di Gedung Auditorium USM pada Senin 28 Oktober 2024. Film ini diharapkan mampu menginspirasi dan mengedukasi pemilih agar lebih cermat dalam menilai visi dan misi calon kepala daerah, serta mempertimbangkan janji-janji yang disampaikan selama kampanye. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 Dr. Muhammad Junaidi SHMH menyampaikan bahwa anak muda harus memilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat dalam menepati janji, dan mengajak mahasiswa menggunakan hak suaranya. Dengan konsep yang teraktif, Terpatilah Janji mencoba menggugah kesadaran masyarakat untuk berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan hak pilih mereka. Baik, tujuan diadakan acara film nobar ini adalah untuk mendeklarasikan atau mengajak
untuk khususnya anak-anak muda generasi Z begitu khususnya bagaimana nanti menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2024. Film Tepatilah Janji mengangkat pesan penting bahwa pemilihan pemimpin bukan hanya soal janji-janji di masa kampanye, melainkan komitmen untuk mewujudkan visi misi yang telah dijanjikan. Terkhusus anak muda, harapan dengan ada film Tepatilah Janji ini supaya kita sebagai generasi muda tidak golput dan menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya tanpa mau digunakan atau diiming-imingi oleh money politik begitu. KPU berharap film ini mampu menjadi inspirasi bagi para pemilih pemula agar lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan, sehingga suara mereka dapat membawa perubahan positif bagi daerah dan bangsa. Kesan dan pesan filmnya cukup menarik ya, apalagi mengangkat isu-isu politik seperti yang ada di Indonesia. Kemudian pesannya semoga Indonesia seperti yang di film ya, jujur dan menepati janji. Acara pemutaran film ini mendapat sambutan antusias dari kalangan mahasiswa dan pemilih muda di Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan SMTV untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.